Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cisya Apriani Barani dengan NIM G7012304 dari kelas C, program studi farmasi dari Universitas Tadulako. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan mengenai hubungan struktur dari obat ibuprofen dengan atme, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Selamat menyaksikan. Ibuprofen merupakan obat golongan antiinflamasi non-steroid atau NSAID yang digunakan sebagai pereda nyeri, penurun demam, dan antiinflamasi. Secara struktur kimianya, ibuprofen memiliki gugus asam karboksilat atau COH yang menunjukkan bahwa obat ini bersifat asam lemah. Selain itu, ibuprofen juga memiliki bagian lipofilik berupa cincin aromatik dan rantai hidrokarbon. Nilai pKa dari ibuprofen sendiri berada pada kisaran sekitar 4,5, yang artinya sifat ionisasi obat ini sangat dipengaruhi oleh pH lingkungan di dalam tubuh. Kita masuk pada proses yang pertama dalam atme, yaitu proses absorpsi. Pada proses absorpsi, hubungan antara pKa, pH, maupun derajat ionisasi sangat penting. Dapat dilihat pada gambar. Ibuprofen sebagai asam lemah akan berada dalam bentuk tidak terionisasi ketika berada pada lingkungan dengan pH yang lebih rendah dari pKa-nya, seperti pada lambung yang memiliki pH yang berkisar antara 1-3. Dalam bentuk tidak terionisasi, ibuprofen menjadi lebih lipofilik, sehingga lebih mudah dalam menembus membran sel. Namun, meskipun kondisi di lambung ini mendukung, absorpsi utama ibuprofen tetap terjadi di usus halus. Karena dalam hal ini, usus halus memiliki luas permukaan yang lebih besar atau sangat besar dan aliran darah yang lebih tinggi, sehingga tetap memungkinkan obat diserap dengan baik meskipun sebagian berada dalam bentuk yang terionisasi. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang kedua dalam proses atme ini, yaitu distribusi. Pada proses distribusi ini, struktur ibuprofen yang lebih lipofilik dapat memungkinkan obat ini untuk lebih mudah masuk ke dalam jaringan tubuh. Namun, ibuprofen juga memiliki kemampuan untuk berikatan kuat dengan protein plasma, contohnya albumin, dengan persentase ikatan yang sangat tinggi. Akibatnya, hanya sebagian kecil dari obat ini yang akan berada dalam bentuk bebas dan aktif secara farmakologis. Ikatan ini berfungsi sebagai cadangan obat dalam darah dan dapat mempengaruhi durasi kerja obat dari ibuprofen di dalam tubuh kita. Selanjutnya, proses yang keempat dari atme, yaitu metabolisme. Pada proses metabolisme ini, ibuprofen mengalami perubahan di hati melalui enzim yang membantu, yaitu enzim P450. Struktur ibuprofen yang relatif lipofilik ini menyebabkan obat ini perlu diubah menjadi bentuk yang lebih polar agar lebih memudahkan untuk dikeluarkan atau diproses dari dalam tubuh. Proses metabolisme yang terjadi meliputi reaksi oksidasi dan dilanjutkan oleh reaksi konjugasi. Gugus karboksilat yang dimiliki oleh ibuprofen sendiri juga berperan penting dalam proses ini karena dapat memudahkan pembentukan metabolisme yang lebih larut di dalam air. Kita sampai pada tahap yang terakhir pada proses atme, yaitu ekskresi. Pada proses ekskresi ini, hasil metabolisme ibuprofen yang sudah lebih polar dan terionisasi akan dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urin. Derajat ionisasi kembali berperan penting di sini.
obat yang sudah berada dalam bentuk terionisasi akan sulit untuk direabsorpsi kembali di tubulus ginjal, sehingga lebih memudahkan untuk proses eliminasinya. Selain itu, pH urin juga dapat mempengaruhi proses ini, di mana urin yang lebih basah akan meningkatkan ionisasi ibuprofen sehingga ekskresi akan terjadi lebih cepat. Nah, dari pemaparan materi tadi tentang hubungan struktur kimia obat ibuprofen dengan proses ATME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, saya akan memberikan kesimpulan yang mudah dipahami dari pemaparan materi yang sudah saya berikan tadi. Sebagai kesimpulan, struktur kimia ibuprofen memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan proses ATME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nilai pKa, pH lingkungan, serta derajat ionisasi sangat mempengaruhi kemampuan obat dalam menembus membran saat absorpsi. Sifat lipofilik dapat mempengaruhi distribusi ke dalam jaringan atau ke dalam membran sel. Sedangkan proses metabolisme di hati yang mengubah obat menjadi lebih polar agar lebih mudah untuk diekskresikan oleh tubuh. Dengan demikian, pemahaman mengenai hubungan struktur dan ATME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, sangat penting untuk mengetahui bagaimana obat bekerja secara optimal di dalam tubuh. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, dan sekiranya video ini dapat membantu kita semua untuk lebih memahami tentang hubungan struktur kimia obat ibuprofen dengan proses ATME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.